Ya, tapi ini coklat. Ya. Ya, ini teh. Jibril bawa 2 gelas, ente angkat 1. Nah, kira-kira begini, ya. 1 isinya khamar, minuman keras, yang 1 isinya susu. Ya, susu. Lalu kemudian Nabi ya habis dibedah, kira-kira orang kalau habis periksa kan ya ngaso dikit ya, mau minum apa pak, gitu kan ya, ditawarin ya, ada 2 minuman, kau pilih yang mana? Nabi ambil susu. Nabi tidak ambil khamar. Kenapa? Kata Jibril, engkau telah memilih fitrah. Islam ini agama fitrah. Susu itu lambang kemurnian, susu itu sehat, menyegarkan. Engkau mengambil susu dan tidak mengambil khamar, itu adalah sebagai teladan bagi umatmu sampai hari kiamat, bahwa Islam ini adalah agama yang menyehatkan pikiran, menyehatkan kalbu, dan menyehatkan tubuh jasmaniah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat, salihin salihat yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Meskipun di tengah kita masih dalam suasana pandemi ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita diberikan kesehatan, kita berikan nikmat kehidupan, kita bisa diberikan nikmat karunia, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu semua
kaum muslimin muslimat bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, lalu kemudian kita berkumpul, berhimpun untuk mempelajari kitabullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa apa? Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man. Kita akan mendapatkan minimal 4 keutamaan kita berkumpul untuk mempelajari kandungan kitabullah yatadarasunahu. Pertama, kita mendapatkan sakinah, rasa tentram dari Allah. Amin ya rabbal. Yang punya utang mudah-mudahan lunas. Amin ya rabbal. Ya, masuk masjid, kita hadir peringatan Isra Mi'raj, insyaallah hati kita menjadi tenang, tentram, insya Allah. Yang sakit mudah-mudahan kita doakan agar Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita yang mendahului kita mudah-mudahan kita doakan Allah senantiasa berikan rahmat dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Selain sakinah, Allah juga turunkan rahmat. Allah juga perintahkan malaikat untuk menaungi kita semuanya. Dan yang keempat ini istimewa, Allah akan sebut nama kita semuanya di hadapan para malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaan duduk di majlis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita semua udah tahu. Pernah belajar? Pernah baca kisahnya? Assalamualaikum. Ya. Insya Allah. Kalau belum ini, kalau udah mulai ngantuk, tolong keluarin kopinya. Ya, buat jamaah, buat saya juga boleh. Ya. Ya, ini request. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, bukan sembarang peristiwa, bukan sembarang mukjizat. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa Isra Mi'raj ini juga dijadikan oleh Allah sebagai mukjizatnya Rasulullah SAW? Bukankah mukjizat Rasulullah yang paling besar adalah Al-Quran? Betul. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu membawa mukjizat dari Allah, pembuktian mukjizat secara fisik, kalau Nabi SAW mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bisa dibaca, bisa dianalisa, bisa diperhatikan, bisa terus relevan sampai hari kiamat. Kalau umat terdahulu mereka percaya, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya karena mereka melihat mukjizat fisik pada saat mereka hidup, maka umat setelah Rasulullah, setelah nabi itu wafat, mereka nggak lagi lihat mukjizatnya. Belum tentu bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Al-Quran, Allah hadirkan mukjizat yang terbesar berupa kitab suci Al-Quranul Karim. Isinya adalah hukum-hukum, hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Dan pembuktian kebenarannya bisa dibuktikan oleh seluruh generasi manusia ini dari masa beliau hidup sampai nanti hari kiamat. Alhamdulillah. Terus kenapa Isra Mi'raj ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukjizatnya Rasulullah? Kita lihat dulu. Kalau pengen tahu alasannya kenapa ada mukjizat Isra Mi'raj, lihat dulu alasannya, latar belakangnya. Apa latar belakang
Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat kata singkat cerita, ya, singkat kata singkat cerita, apa? Ada 3 peristiwa latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diboikot 3 tahun di Syi'ib Mekah. Orang-orang yang menganut Islam, mereka digelandang, diusir dari rumahnya, dibawa ke tengah padang pasir, disiksa sepanjang siang harinya, dan malamnya mereka kedinginan, tidur beratapkan langit, beralaskan pasir. Siang kepanasan, malam kedinginan. Tidak boleh ada perdagangan, tidak boleh ada orang kasih makanan, kasih minuman, dia minum seadanya, dapat makan seadanya. Bahkan Nabi dan keluarganya beserta kaum muslimin harus makan dari akar-akar pohon dan daun-daunan yang kering. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan bagaimana beratnya dakwah Rasulullah. Itu baru 3 tahun. Belum selesai. Dari tahun ke-7 sampai tahun 10 ini terjadi 3 tahun ini. Lalu pada tahun ke-10 kenabian, istri beliau wafat, Khadijah. Paman beliau wafat. Ini 2 orang yang menjadi penopang dan pendukung utama dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu memberikan dukungan logistik. Apa logistik? Woi. Apa logistik? Ekonomi, dukungan, apa namanya? Nabi kan setelah menjadi rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, udah nggak dagang lagi. Kalau Nabi berdagang lagi setelah jadi rasul, nanti ada tuduhan, oh ini orang, ini Muhammad ini ngaku-ngaku jadi nabi dan rasul supaya dagangannya laku, supaya dia jadi orang kaya. Tidak. Nabi berdagang dari kecil sampai usia 40 tahun beliau menjadi pedagang yang sukses. Punya istri konglomerat besar, Khadijah binti Khuwailid. Dan setelah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak lagi berdagang. Kenapa? Apa beliau tidak suka berdagang? Beliau suka berdagang, bahkan menyuruh, memerintahkan umatnya untuk berdagang. Kata Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di mana? Perdagangan. Makanya orang kalau dagang apa? Sabar. Orang kalau dagang tawakal. Bukan orang gajian, bukan. Woi, di sini orang gajian ya? Ya, udah pada pensiun. Masih ada yang masih aktif, ada yang udah pensiun ya. Kalau pedagang bukan orang gajian, udah pasti dia dapat. Dia gajiannya tiap hari. Emang enak pedagang kalau untung tiap hari ya untung. Tapi kalau lagi seret, kemarin lagi pandemi, wah pada banyak yang gulung tikar. Bukan gulung tikar masjid, gulung tikar lapak dagang. Ya. Orang nggak bisa keluar, orang susah, jaga jarak, social distancing, PSBB dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita sudah melewati 1 tahun pandemi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bangkit insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Thalib, apa beliau fungsinya Abu Thalib ini? Memberikan dukungan politik, perlindungan politik untuk Rasulullah, karena Abu Thalib adalah orang yang dituakan dan senior setelah Abdul Muttalib, sang pemegang kunci Ka'bah, yang dulu dia bawa kunci Ka'bah ini ketika datang pasukan Abraha ingin menyerang, menghancurkan Ka'bah.
Dia bilang kepada para penduduk Makkah, wahai penduduk Makkah, selamatkan diri kalian, selamatkan harta benda kalian. Lalu bagaimana dengan Ka'bah, wahai Abdul Muttalib? Inna li hadzal baiti rabban yahmi, enggak usah khawatir. Ini Ka'bah, ini Baitullah, dia ada Tuhan yang menjaga dan melindunginya. Nah, makanya Abdul Muttalib disegani. Anaknya, putra-putra Abdul Muttalib disegani. Termasuk Abdullah, ayahnya Nabi kita Muhammad SAW, dulu disegani orang-orang baik, orang-orang saleh. Maka yang masih hidup ini pamannya yang bernama Abu Talib, inilah yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun diboikot, istri Rasulullah wafat. Lalu kemudian Abu Talib yang menjaga dan melindungi Rasulullah juga wafat. Maka sebab-sebab dunia semua sudah tertutup untuk Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, udah umatnya digencet, ya, umatnya disiksa. Keadaan Rasulullahnya juga sedang mengalami tahun kesedihan di tahun ke-10 Hijriah. Dukungan ekonominya selesai, hilang. Dukungan politiknya juga hilang, dicabut dengan wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Maka Allah seolah mengatakan, wahai Muhammad, ya, engkau dulu berdakwah masih mengandalkan manusia. Engkau dulu berdakwah masih mengandalkan dukungan pamanmu, dukungan istrimu, dukungan pengikutmu. Sekarang semua itu sudah aku cabut dukungan itu. Tinggal siapa yang tersisa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat ya, kalau kita dapat musibah, kalau kita dapat bencana, ujian-ujian dari Allah, kita jangan bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sebab Allah pasti bersama kita, bersama hamba-hambanya yang yakin dan percaya kepada pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Nabi SAW dididik oleh Allah, digembleng oleh Allah. Bagaimana beliau berdakwah ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan, tetapi tidak mengandalkan dukungan duniawi, faktor manusia, tetapi beliau hanya mengandalkan dukungannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun kesedihan, 1 tahun penuh beliau Rasulullah sedih. Kemana-mana dihina, tambah lagi dihina. Sebelumnya dihina, tambah dihina. Sebelumnya dilempari dilempari kotoran, tambah lagi kotorannya. Sebelumnya diinjak-injak kalau beliau sedang sholat, tambah lagi penyiksaannya. Maka Nabi SAW merasakan, wah di Mekah ini udah gak mungkin lagi terima. Saya harus mencoba ke tempat lain, berdakwah. Dan dipilihlah Taif. Beliau sempat berpikir untuk hijrah ke Taif, mendakwahkan ajaran Islam di sana. Tapi apalah apa yang terjadi di sana? Justru Nabi juga ditolak. Kenapa? Ya karena provokasi orang Mekah juga. Disambut bukannya dengan tolak al-badru, disambut, orang gila, orang tukang sihir, orang tukang syair, orang mau cari kekayaan, orang sinting dan lain sebagainya. Maka beliau di sana ditimpuki, dilempari batu. Pulang dari Taif menuju Mekah, nggak bisa langsung masuk Mekah. Ya. Belum minta perlindungan dulu, sampai ke kebun anggur miliknya siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi kasih Nabi SAW perjanjian perlindungan sebelum masuk Mekah. Di situ Nabi SAW beristirahat. Setelah berlumuran darah sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki,
luka. Bayangin, orang sekota ngelemparin dia pakai batu gimana? Masih hidup aja beruntung, luar biasa. Sambil terengah-engah beliau beristirahat di kebun anggur itu, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Pengen tahu doanya Rasulullah? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta arhamur rahimin, anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Aku mengadu kepadamu apa? Betapa lemahnya kekuatanku. Nabi punya kekuatan, tapi lemah. Nabi punya hilah, punya siasat, iya tapi sedikit. Udah nggak ada lagi bantuan dukungan dari mana-mana. Nabi punya kehormatan, iya Nabi punya kehormatan, nasabnya, keturunannya, keluarganya, semua orang tahu beliau adalah orang terpandang. Dan selama 40 tahun beliau hidup, dari lahir sampai 40 tahun, semua penduduk Jazirah Arabia mengatakan Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, dihormati. Tapi setelah mendapatkan risalah, beliau umumkan kepada penduduk Makkah dan seluruh manusia di Jazirah Arab itu, semuanya berbalik 180 derajat. Wahawani, yang tadinya mulia lalu dihina oleh manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau ya Allah Tuhan yang melindungi dan menjaga orang-orang yang lemah, mustad'afin. Kepada siapa engkau akan serahkan diri ini ya Allah? Apakah kepada orang yang jauh yang mereka memasang muka yang garang kepadaku, atau engkau akan serahkan aku kepada musuh yang akan menghancurkan dan membinasakan? Subhanallah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, yang penting engkau tidak murka kepadaku, itu aja aku sudah beruntung. Aku nggak peduli lagi apapun. Nggak apa-apa aku dihina, nggak apa-apa aku dilempari batu, nggak apa-apa aku disakiti. Yang penting engkau tidak murka. Wah, ini luar biasa. Kira-kira sekarang ada nggak kita pernah berdoa seperti ini? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali lakal utba hatta tarda. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu as-samawati wal ard wa saluha bihi amrud dunya wal akhirah lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Nabi setelah keluar dari Taif dijawab oleh Allah. Sampai Nabi masuk Makkah, siangnya masuk Makkah, malamnya beliau bersandar di Baitullah setelah berdoa, berzikir kepada Allah. Disitulah malam itu, malam pertama setelah baru sampai dari Taif, Nabi bersandar di dinding Ka'bah. Datang dua malaikat, yang satu Jibril. Digambarkan dalam hadis Anas ibn Malik dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 3207. Di mana pojoknya? Nggak hafal. Pojok mana itu ya? Pojok sebelah kiri, sebelah atas, sebelah kiri, kanan. Ya, saya bukan Ustaz Hidayat. Ya. Nomor 3207, jilid 6 kalau dalam kitab Fathul Bari. Ya. Dijelaskan juga dalam hadis riwayat Anas bin Malik, tapi melalui jalur ayahnya Malik bin Sa'sa'ah dalam riwayat Imam Muslim, hadis 162 dan 163 164. Di situ rinci mulai dari mana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya oleh Jibril. Minan nahri, nih, dari pangkal leher
ila maraqil batni, sampai pusat. Bahkan ada pensyarah hadis yang menyatakan maraqil batni itu bukan pusar lagi, sampai ke bawah lagi dari pusat, sampai rambut kemaluan, awal rambut kemaluan. Mohon maaf ya, ini bukan jorok, ini bukan nyerah, jelasin hadis. Woi, insya Allah, jangan dibilang nanti hadis Bukhari Muslim porno, ente yang porno ya, otaknya aja kotor ya. Ini mau menjelaskan saja, dibelah artinya apa? Kata Nabi SAW, ata utitu bitistin min dhahabin, dihadirkan kepadaku satu bejana dari emas, di situ ada air Zam-Zam, kemudian dibelah, seluruh isi dada dan perutku dicuci dengan air Zam-Zam. Hati Nabi dicuci, dikeluarkan. Gimana tuh? Bagaimana Pak Ustadz? Ini dibelek, dibedah nih. Bedahnya bukan di dalam, dikeluarin. Ini kira-kira masuk akal nggak nih? Bagi kita nggak masuk akal, bagi Allah semuanya mungkin. Hidup. Rasulullah sadar. Ya. Nabi itu sadar, bainan naimi wal yaqzan. Sadar beliau dibelah. Sakit nggak? Kagak. Lu suntik corona aja kagak sakit kan? Betul? Kagak sakit. Apalagi malaikat Jibril. Allah perintahkan Jibril, belah dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambaku, untuk kau bersihkan. Pasti udah ada SOP-nya, Pak. Jangan takut udah. Udah pasti pakai alat yang super canggih, yang nggak ada rasa sakitnya, nggak ada darahnya keluar. Insya Allah. Pasti itu betul-betul terjadi. Lalu apa? Kata Nabi SAW, kemudian muli'a hikmatan wa imanan. Hatiku yang telah dicuci dengan air Zam-Zam itu diisi, dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Alhamdulillah. Dari ilmu, dari hikmah dan keimanan. Kemudian setelah itu kembali lagi dadanya seperti semula. Lalu Nabi diberikan minuman, ditawarin minuman. Jibril bawa 2 gelas, 2 ceret lah ya. Mana gelasnya? Oh ini. Ya, tapi ini coklat. Ya, ya ini teh. Jibril bawa 2 gelas, ente angkat 1. Nah, kira-kira begini. Ya. 1 isinya khamar, minuman keras. Yang 1 isinya susu. Ah, ini susu palsu. Ya, susu. Lalu kemudian Nabi ya habis dibedah. Kira-kira orang kalau habis periksa kan ya ngaso dikit ya. Mau minum apa Pak? Gitu kan ya, ditawarin. Ya, ada 2 minuman. Kau pilih yang mana? Nabi ambil susu. Nabi tidak ambil khamar. Kenapa? Kata Jibril, engkau telah memilih fitrah. Islam ini agama fitrah. Susu itu lambang kemurnian. Susu itu sehat, menyegarkan. Engkau mengambil susu dan tidak mengambil khamar. Itu adalah sebagai teladan bagi umatmu sampai hari kiamat. Bahwa Islam ini adalah agama yang menyehatkan pikiran, menyehatkan kalbu, dan menyehatkan tubuh jasmaniah kita. Jadi kalau ada sekarang yang mau menghalalkan minuman keras, kira-kira gimana? Woi, mau ada yang melegalkan jual beli investasi miras, kira-kira bagaimana? Umat Rasulullah bukan ini? Bukan.
Alhamdulillah udah dicabut, ya kita husnuzon. Nggak baca kali apa yang ditandatangan. Ya, alhamdulillah dicabut, lampirannya doang. Iya, yang intinya mah kagak. Ya, ini PR umat Islam. Kalau kita bicara tentang moralitas umat, moralitas bangsa, sejak awal peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah sudah menunjukkan tanda kebesarannya. Khamar itu harga mati, dilarang dalam Islam. Takbir. Nggak ada takbir lagi udah sekarang udah. Ya. Khamar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilaknat oleh Allah. 10 yang dilaknat. Laknat itu artinya apa sih? Ada yang mengartikan kutukan, bukan mengutuk. Kalau ngutuk itu jelek, ya. Ini yang lebih jelek lagi dari kutukan. Melaknat, la'anallahu, Allah melaknat itu artinya Allah menjauhkan hambanya, umatnya dari rahmat Allah. Bisa kita jauh dari rahmat Allah sedetik pun? Bisa? Tidak bisa. Kita semua bisa hidup, bisa sehat, bisa macam-macam, bisa beribadah, bisa beraktivitas. Semua ini karena rahmat dari Allah. Kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah, artinya apa? Allah udah benar-benar murka dan marah. Nauzubillah min zalik. Allah melaknat minuman kerasnya, minumannya dilaknat. Yang kedua, yang minumnya. Yang ketiga, sa'iqaha, yang nuanginnya. Ada yang nuangin ini air? Ada kan? Kalau khamar, siapa yang nuangin? Bartender. Kok tahu Pak Ustadz? Ya tahu lah. Ada di TV. Bukan berarti saya minum khamar. Yang nuanginnya aja dilaknat. Siapa lagi yang dilaknat? Penjualnya, pembelinya, pemesannya. Ente mesen, ya, mesen online, mesen, telepon, mesen, ya, atau perusahaan mesen, ya, ini perusahaan mesen, hotel mesen, datangin gue 3 kontainer, bujubune, 3 kontainer khamar dipesen, ya. Jadi itu barang datang, laknat pemesannya. Yang tanda tangan pemesannya kena laknat, yang nelpon, yang WA, yang SMS kena laknat juga. Pemesannya, semua yang mesen dari hulu sampai hilir yang ikut mesen kena laknat. Lalu siapa lagi yang dilaknat oleh Allah? Pemerasnya. Artinya apa? Yang punya pabrik. Woi, yang kerja, ya, yang kerja untuk bikin minuman keras, yang ngepak, yang ngepacking, yang macam-macam semua di situ. Yang metiknya, ini tahu nih, kebun anggur. Ya kebun anggur kalau cuma buat dijual, buat kita makan sih nggak ada masalah, halal. Tapi kalau ini pemilik kebun anggur tahu ini dibeli oleh perusahaan pembuat minuman keras, lalu dia mau tetap jual, dia nggak boykot itu perusahaan, dia kena laknat juga. Pemerasnya, bukan meres duit ya, meres anggur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian siapa lagi yang kena? Yang ke-10, wa akila thamaniha, yang makan harganya. Siapa yang makan harganya? Hah? Yang melegalkan? Yang apa namanya? Yang pengecernya? Ya. Toko yang jual walaupun 90% di situ semuanya jualan barang halal, ada satu lemari es jualan minuman khamar di situ. Nah, kena. Yang kerja di situ makan harganya, kena juga laknat. Semuanya kena. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita main-main dengan khamar ini. Maka Nabi SAW sejak awal sudah memberikan panduan kepada kita. Nabi memilih minum susu. Enak kan minum susu, sehat, ya betul.
Vitaminnya ada, proteinnya ada di situ, ya kan? Alhamdulillah. Daripada lu nenggak khamar, ya. Biang penyakit. Kata Rasulullah, khamar ini adalah ummul khaba'ith, induknya semua kejahatan. Orang begal minum khamar. Orang berzina awalnya minum khamar. Orang bunuh orang lain awalnya karena minum khamar. Orang mencuri, orang merampok awalnya minum. Kenapa? Karena dengan minum khamar akalnya tertutup, lalu muncul keberanian. Wow, pang hebatna. Ya. Jagoan. Ya, nggak takut apa-apa. Ya. Semua larangan itu bisa dilanggar oleh yang meminum khamar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, dari situ kemudian dibawa oleh Jibril, bawa Burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, buraknya ditambatkan di satu tempat di situ semua kendaraannya para nabi dan rasul ditambatkan, dan yang sekarang itu namanya Haitul Burak, tembok burak. Ya, kalau sekarang dijadiin apa? Tembok ratapan. Orang-orang Yahudi di situ meratap. Ya, begini, mukul-mukul temboknya, mau ngapain tau? Ini Ustadz Ardi yang udah bolak-balik sono. Ya, tembok ratapan. Di situ ada gantungan besi, ya, sampai sekarang masih ada. Kalau kita lihat, bisa disaksikan itu dah tempat menambatkan burak. Nabi lalu kemudian masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat, memimpin sholat para nabi dan rasul. Hadisnya ada. Subhanallah, 124.000 nabi dan rasul bermakmum di belakang siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Masjidil Aqsa semuanya penuh. Tahu Masjidil Aqsa yang mana? 14,4 hektar. Alhamdulillah. 14,4 hektar itu luas nggak? Luas, Pak. Berapa kali lapangan bola itu? Diisi 124.000. Nabi dan Rasul bukan sembarangan. Ya. Kalau Ustadz Iqbal tadi yang mengimami sholat Isya kita, yang makmumnya kita banyak dosa, betul? Ada di sini yang nggak punya dosa? Hah? Ada yang nggak punya dosa di sini? Angkat tangan. Hah? Ada yang nggak punya dosa di sini? Dari akil balik sampai sekarang? Ada yang nggak punya dosa? Nggak ada kan? Kita semua pendosa semua. Ini makmum, imamnya pun belum tentu, ya. Belum tentu terbebas dari dosa. Tapi berjamaahnya dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu, imamnya adalah imam terbaik, orang yang terjaga dari semua dosa. Makmumnya juga adalah makmum yang terbaik, yaitu para nabi dan rasul. Inilah sholat berjamaah terbaik sepanjang masa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu naik ke Sidratil Muntaha. Nabi di situ naiknya dari mana? Burak itu naiknya melalui batu yang ada di dalam Qubbatus Sakhra. Melewati 7 lapis langit sebelum sampai Sidratil Muntaha. Di lapis langit yang pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam, marhaban bil ibni salih wan nabiyyis salih. Berjumpa di langit yang kedua, jumpa dengan siapa? Nabi Isa dan Yahya. Marhaban bil akhi salih wan nabiyyis salih. Di langit yang ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh baru jumpa dengan kakeknya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Itu semua simbol, Pak, lambang semua. Ini yang ditemui ini nabi-nabi yang luar biasa. Ya. Nabi Adam bapaknya semua manusia ini. Khalifah di atas muka bumi ini seakan-akan apa? Allah ingin memberikan pesan, wahai Muhammad, engkau akan menegakkan kepemimpinan di atas muka bumi ini. Dan engkau langsung bertemu dengan khalifah yang pertama di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salam. Dapat restu, dapat berkah dari siapa? Khalifah manusia yang pertama. Naik lagi Nabi Isa ketemu dengan dan Nabi Yahya. Di situ ada pelajaran yang luar biasa, ada surat Ali Imran, ada surah Maryam, ada berbagai macam surat yang tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan di surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Nabi Isa inilah yang memberikan jalan kabar gembira datangnya Nabi akhir zaman, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, gak ada. Langsung, tapi jaraknya jauh. Berapa? 600 tahun. Luar biasa. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad, ini orang paling tampan. Ketampanannya tidak ada yang bisa mengalahkan seluruh penduduk bumi ini. Kalau digabung semua ketampanan anak manusia ini semua, tidak ada yang mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu disebutkan dalam hadis. Makanya setelah Isra Mi'raj itu Rasulullah menerima wahyu selain surah Al-Isra, selain surah An-Najm. Setelah Isra dan Mi'raj, Nabi menerima turunnya surat Yusuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahu surat Yusuf? Tahu? Pernah baca? Ibu-ibu pernah baca? Bu? Pernah baca, Bu? Ya? Kadang-kadang ibu-ibu taunya Nabi Yusuf bacanya pas apa itu? Nah, padahal kayaknya nggak ada Nabi suruh baca itu ya. Atau baca surat Maryam, ya itu tafaul aja, tabarruk dengan surah Al-Quran. Semakin banyak ibu hamil baca Quran, semakin bagus. Jangan cuma surat Yusuf sama surat Maryam doang dibolak-balik. Ya, kalau bisa selama ibu hamil, ya hatam Quran. Insya sebulan sekali hatam Quran. Oh, anak bayi kita dengerin Quran 30 juz sebulan. Insya. Kalau 9 bulan hamil ibu-ibu, 1 bulan hatam satu Al-Quran 30 juz. Ini anak sebelum lahir dia udah denger 9 kali hatam Al-Quran. Insya Allah anaknya jadi anak yang berkah, jadi anak soleh, jadi anak yang senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Yusuf akhlaknya luar biasa. Ya. Nabi Yusuf di situ digambarkan dari kecil sudah dimusuhi oleh saudaranya, terusir dia. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa yang mengubah segalanya, ya. Itulah peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang mengubah segala-galanya. Makanya ya Syekh Muhammad Al-Ghazali itu menulis dalam kitab Fiqhus Sirah. Apa kata beliau? Peristiwa Isra Mi'raj ini ada persis di tengah perjalanan dakwahnya Rasulullah yang 23 tahun itu. Tahun ke-11, di tengah-tengahnya, hampir di tengah-tengahnya, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Apa fungsi Isra Mi'raj? Untuk menghapus kesedihan-kesedihan masa lalu yang tadi sudah saya sampaikan.
ilajan limataibil madhi wa wada'a budhuran najahi lil mustaqbal. Allah telah meletakkan benih-benih kesuksesan untuk masa depan dakwah Islam ini. Melalui apa? Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan di situ ayat linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka setelah Nabi SAW melihat semua tanda-tanda kebesaran itu, bertemu, berjumpa dengan para Nabi dan Rasul, mendapat restu mereka, mendapat dukungan mereka, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, belajar dari kesabarannya Yusuf alaihissalam. Dimusuhi tapi beliau tidak hina, dihina beliau tetapi menjadi mulia. Dan dengan sebab kesabaran dan ketakwaan itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Ibrahim, semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah, ya, di sini Nabi SAW diberikan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ini kesimpulan kita. Karena ibadah sholat ini adalah ibadahnya seluruh Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim sholat. Nabi Ismail menyuruh keluarganya sholat. Nabi Musa dan Harun nyuruh umatnya sholat. Nabi Isa juga mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis shalah. Sholat beliau. Nabi Muhammad SAW aqimis sholata, jelas beliau yang membawa syariat Islam ini, syariat sholat ini yang sempurna di akhir zaman. Wa'mur ahlaka bis sholah, dan perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu wahai Muhammad untuk sholat. Jaga sholat kita. Tidak ada orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anaknya kecuali dengan satu standar utama. Patokannya satu. Kalau anak kita rajin, disiplin, menegakkan sholat 5 waktu, itu tanda orang tua yang sukses. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang bisa memberikan warisan harta benda dunia yang banyak. Enggak. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang bisa sekolahin anaknya tinggi-tinggi. Banyak anak sekolah tinggi-tinggi, orang tuanya kaya raya, tapi nggak punya akhlak. Tapi yang terjadi justru korupsi. Musim corona aja, bansos dikorupsi, bos. Woi, matiin aja orang kayak begitu. Betul. Orang lagi susah, bantuan sosial untuk orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, di situ ada uang negara diberikan untuk menyantuni warganya, dikorupsi. Kemana akhlak? Ya. Itu bukan ciri anak yang sukses, apalagi orang tua yang sukses, bukan. Orang tua yang sukses dalam kacamata Allah, mohon maaf, Allah bukannya pakai kacamata ya. Dalam kacamata Al-Quran, orang tua yang sukses adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doanya Nabi Ibrahim, jadikan aku yang orang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail itu ayah yang sukses. Kenapa? Karena dia terus-menerus mengajak, menyeru keluarganya untuk sholat. Nabi Muhammad orang tua yang sukses. Kenapa? Karena beliau melaksanakan perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Sabar. Mendidik anak untuk sholat.
Insya Allah. Ya. Nyuruh anak sholat ini Pak, memang gampang-gampang susah. Ya, dari umur 5 tahun udah kita suruh sampai 7 tahun, kita biasain, masih bandel, nggak apa-apa. Bolong-bolong nggak apa-apa. Terus tiap hari diingetin. 5 kali sehari kita ingetin. Dari umur 7 tahun itu udah wajib dia, meskipun belum ada sanksinya, terus diingetin selama 3 tahun sampai 10 tahun, 5 kali sehari kali setahun 365 kali 3 berapa ribu? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ngingetin anak-anak sholat berapa ribu kali ketika anak masih kecil? Pertanyaannya, kalau ada anak kita malas sholat, nggak disiplin sholat, jangan salahkan anak dulu yang pertama, tapi salahkan orang tuanya. Orang tuanya nggak ingetin 5 kali sehari, gimana anak mau dengar? Gimana anak mau tahu? Dan itu mesti wajib dilakukan selama 3 tahun, Pak. Ngingetin kita ini 3 tahun. Sehari 5 kali dalam 3 tahun. Kaliin aja berapa? Lihat kalkulator. Ya. Baru anak kita ini bisa rajin, bisa disiplin. Dan sholat ini penting, bangun karakter. Keutamaannya luar biasa sebagai rukun agama. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hidup kita tentram, keluarga kita tentram, masyarakat kita, lingkungan negara kita juga tentram, lihat kualitas sholat suatu bangsa, satu umat. Insya Allah. Ini rukun agama yang paling penting. Jangan kita. Makanya Nabi SAW ingatkan wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau wafat adalah ummati as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jaga sholat kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini karakternya luar biasa, bangun moralitas bangsa. Jauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, untuk ingat kepada Allah. Dan ini adalah sarana kita untuk mi'raj ruhani. Hati kita ini harus dikasih makan, Pak. Sebagaimana kita makan 3 kali sehari, betul? Kita perlu vitamin, kita perlu protein, kita perlu karbohidrat. 4 sehat, 5 sempurna. Itu fisik kita. Hati kita juga harus sehat seperti tubuh kita. Bagaimana caranya menyehatkan hati kita? Yaitu vitaminnya dengan 5 kali sholat sehari semalam. Insya Allah. Ya. Karena hati ini kalau nggak ada diisi dengan sholat, diisi dengan zikir, diisi dengan tilawah, gersang. Kalau hati kita tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka masuk itu setan menyibukkan kita dengan bermacam-macam maksiat. Tapi kalau hati kita setiap saat ingat kepada Allah, dengar azan subuh, bangun, ingat kepada Allah, ambil wudhu, lalu sholat, setan kabur. Setelah itu kita sibuk, setan mau ganggu lagi, ada dosa-dosa kecil. Caranya menghilangkan, menghapus dosa-dosa itu adalah dengan kita sholat. Ya, datang waktu zuhur, sholat, habis lagi usaha setan. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, kita sholat 5 waktu ini seperti kita ngepel rumah kita 5 kali. Ada di sini yang ngepel rumahnya 5 kali sehari. Woi, ada kerajinan. Ya, rumah saya aja dipel 2 kali sehari. Kenapa ya? Ya pembantu datangnya 2 kali sehari. Ya, nggak tiap hari dipel. Itu aja udah bersih. Apalagi setiap hari dipel, bersih.
Tapi kalau sehari dipel rumah kita 5 kali, kira-kira gimana? Kinclong. Insya, itulah fungsi sholat, menghapuskan dosa-dosa kita. Sehari semalam kita banyak dosa. Dan kata Nabi dalam satu hadis yang lain, kalau kita sholat Allahu Akbar ini, dosa ini udah numpuk di sini. Ya, dosa dari waktu Isya sampai subuh, ada kita buat dosa. Ya, subuh ini udah nempel. Pas kita ruku, jatuh tuh dosa. Ya, i'tidal jatuh tuh dosa. Tambah kita sujud, habis tuh dosa. Tumpukan dosa yang memberatkan punggung dan pundak kita semua akan habis ludes ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, maka itulah jaga kualitas sholat kita. Ini pesan dari peristiwa Isra dan Mi'raj, membangun umat yang kuat, umat yang baik, umat yang tangguh. Kuncinya adalah ibadah sholat. Kalau sholat baik, semuanya akan jadi baik. Tapi kalau sholat kita rusak, maka pintu masuk syahwat terbuka lebar. Allah Ta'ala berfirman terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Datang setelah mereka generasi baru yang meneruskan kita, yang mengabaikan sholat. Karena mengabaikan sholat itulah maka mereka terjatuh kepada apa? Ikut hawa nafsunya. Dan dari situlah pintu-pintu kesesatan itu terbuka, menganga lebar. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semuanya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar kita dikuatkan iman Islam kita, amin. Dijaga iman Islam kita, amin. Kita senantiasa kuatkan tekad kita untuk mengamalkan syariat Allah dan Rasulnya. Kita jaga kualitas sholat kita di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat kita, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sehingga negara kita menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.